Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita akan berbicara mengenai karya ilmiah, ya, tugas akhir atau pelengkap studi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan materi ini terutama saya tujukan kepada peserta workshop, ya, academic writing maupun peserta mata kuliah seminar hubungan internasional, ya, yang merupakan cikal bakal atau merintis membimbing mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, saudara sekalian, di prodi Ilmu Hubungan Internasional itu tugas akhir itu sekarang bukan hanya skripsi konvensional, ya. Kita sudah biasa dengan skripsi konvensional. Nah, di masa mendatang kita akan mengembangkan dengan format-format yang lain, ya, di luar skripsi yang konvensional. Nah, untuk sementara ini, ya, di tahun 2021-2022 kita akan mengembangkan dulu di luar skripsi yang konvensional adalah nanti ada penulisan jurnal ilmiah atau penulisan karya ilmiah yang itu diambil dari magang, ya, dari kita melakukan magang. Oke, next. Nah, jadi saya akan sampaikan kalau skripsi yang konvensional, ya, skripsi yang konvensional itu biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa di semester ke-7, ya, yang itu diawali dengan kuliah seminar hubungan internasional di semester 6. Nah, kemudian perkuliahan itu akan menghasilkan proposal skripsi, gitu ya. Nah, proposal skripsi yang sudah selesai, jadi mahasiswa yang sudah lulus perkuliahan seminar hubungan internasional itu dianggap sudah dalam tanda kutip setara dengan lulus pembimbingan proposal skripsi. Sehingga kalau Anda mendapatkan nilai A, ya, pada perkuliahan seminar hubungan internasional di semester 6, nanti ketika memasuki semester ke-7 Anda sudah tinggal key-in, ya, nanti ketemu dosen pembimbing. Mestinya itu sudah tidak perlu pembimbingan yang panjang lebar, ya. Kalau mahasiswa dulu biasanya menulis skripsi baru dimulai di semester 7. Nah, itu ada semacam, ya, peraturan kepatutan, ya, paling enggak bimbingan itu 3 kali, paling enggak 1 bulan, gitu ya. Nah, jika Anda sudah mengikuti seminar HI dengan nilai A, itu mestinya nanti ketika KN di semester ke-7 tinggal menunjukkan ke dosen pembimbing skripsi, dan itu kemudian dosen pembimbing skripsi tinggal ACC saja, sudah otomatis, ya, itu menjadi karya proposal, gitu ya. Nah, jadi itulah yang konvensional, dan konvensional kita skripsi itu dilaksanakan di semester 7. Oke, next, kan. Nah, biasanya nanti tebal, ya, tebal halaman kira-kira kalau sekarang sekitar 40 halaman lah, gitu ya. 40 halaman itu minimal. Nah, itu untuk yang skripsi konvensional. Nah, di kesempatan ini Pak Sidik akan menyampaikan 2 hal, ya. Anda sebenarnya mahasiswa hubungan internasional UNY itu bisa juga menyelesaikan karya tugas akhir itu dengan cara di luar skripsi yang konvensional, ya. Kalau konvensional tadi dilaksanakan di semester 7. Nah, ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang extraordinary, ya, dia cerdas, dia kreatif itu, yaitu adalah mahasiswa yang menulis karya jurnal terpublikasi di jurnal nasional. Nah, itu bisa Anda kerjakan di semester ke-5 atau 6. Ya, jadi kalau Anda di semester ke-5 atau ke-6 Anda sudah bisa menulis jurnal dan jurnal itu terpublikasi di jurnal nasional, maka nanti itu ketika Anda memasuki semester 7, ya, KN mata kuliah skripsi, itu tinggal menunjukkan saja
Jadi itu sudah setara dengan skripsi. Nah, karena itu nanti ya kita berikan kesempatan bagi Anda sekalian yang sekarang mungkin baru di semester kedua, semester 3 gitu ya, atau semester 4, mulailah bersegera di awal-awal itu. Ini Anda sudah mulai menentukan judul ya, judul tulisan. Nah, tentu saja Anda dengan bimbingan dari dosen ya, untuk menulis jurnal. Anda boleh memilih dosen pembimbing akademik boleh, atau dosen yang Anda anggap favorit ya, Anda merasa friendship ya, Anda dengan dosen itu merasa nyaman, minta pembimbingan penulisan jurnal sehingga Anda akan menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa ya, yang alternatif ketiga, bisa lulus ya dengan karya ilmiah tadi adalah karya ilmiah setara skripsi dan jurnal yang itu merupakan hasil dari magang. Ya, Anda selama ini kalau magang kan selalu di semester yang sudah atas ya, semester 6 atau semester 7. Sekarang magang di jurusan Prodi HI ya, di Prodi HI kita bisa dilakukan mulai semester 3. Ya, semester 3 atau semester 4, dan itu diletakkan di sela-sela semester. Jadi kalau Anda misalnya di bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus itu Anda bisa magang. Ya, mungkin di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuala Lumpur misalnya, atau di Penang, atau di Sabah gitu ya. Atau Anda di kedutaan besar ya, atau Anda di perusahaan multinasional, Anda di NGO. Ya, nanti hasil dari Anda magang itu ya, atau temuan-temuan di lokasi magang bisa Anda buat karya ilmiah. Ya, yang paling bagus saya kira kemudian di format jurnal saja. Ya, temuan-temuan misalnya Anda di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sabah, Malaysia Timur. Ya, di sana urusannya adalah tentang legalitas buruh migran Indonesia ya. Nah, apa yang Anda alami di sana ya, membantu pengurusan dokumen pernikahan para buruh migran Indonesia ya. Ingat di Malaysia Timur itu ada 500 juta ya, 500.000 warga negara Indonesia yang mereka sebagian besar masuk secara ilegal. Nah, ketika mereka menikah ya, menikahnya nikah siri atau nikah adat ya, mereka punya anak-anak perlu dokumen. Maka kemudian bagaimana supaya anak-anak mereka dapat dokumen? Nah, orang tuanya harus aktif. Maka di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sabah, Malaysia Timur itu ya setiap 3 atau 4 bulan mengadakan nikah massal. Ya, nikah massal mendatangkan petugas KUK dari Jakarta datang ke sana, kemudian ada ijab kabul. Setelah ijab kabul para TKI diberi dokumen ya. Setelah punya dokumen paspor, kemudian anak-anak mereka punya akta lahir. Nah, maksud saya pengalaman-pengalaman Anda magang di Konsulat Jenderal itu bisa Anda tulis ya dalam format jurnal ya, ketika Anda di semester 3 atau 4. Nah, sehingga ketika jurnal itu kemudian bisa publish di semester kelima atau 6, maka Anda bisa lulus menjadi lebih cepat. Itulah beberapa alternatif ya yang sampai tahun ini ya, paling enggak sampai 2021, 22 ya paling tidak ya, itu kita memberi alternatif kepada mahasiswa yang extraordinary, yang luar biasa. Ya, Anda bisa lulus menjadi 3 model ya. Yang pertama adalah skripsi konvensional, Anda kerjakan di semester ke-7 ya, dengan tebal sekitar 40 ya halaman gitu ya. Sementara kalau Anda cerdas, Anda kreatif, Anda bisa menyelesaikan tugas akhir itu ya, karya ilmiah itu adalah di semester sebelumnya, di semester ke-4, ke-5 atau ke-6 dalam bentuk jurnal ilmiah yang terpublikasi di jurnal nasional. Nah, nanti itu tebalnya kira-kira 8.000 sampai 10.000 kata ya, sekitar 18 sampai 20 halaman. Jadi itulah nanti yang bisa kita sampaikan. Ya, Anda silakan berkonsultasi dengan dosen favorit Anda ya, atau dosen pembimbing akademik Anda untuk minta dibimbing ya penulisan karya ilmiah, baik yang bersifat skripsi maupun yang sifatnya dalam tanda kutip bukan skripsi tadi ya, penulisan karya ilmiah, jurnal ataupun juga hasil laporan magang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.